Oke, selamat siang. Kita bertemu lagi untuk mata kuliah rekayasa web. Di sini pada pertemuan kedua ini saya akan langsung menjelaskan tentang membuat blogger ya. Di sini membuat bloggernya adalah dengan menggunakan blogger atau biasanya orang juga menyebutnya adalah blogspot. Nah, seperti yang kalian lihat ini saya sudah memberikan salah satu contoh nih yang saya desain ya. Nanti tampilannya kalau kita lihat ini bagian headernya, ini ada bannernya, ada gambar iklannya, kemudian di sini ada artikelnya. Seperti yang kalian ketahui, kalau untuk blogger itu biasanya anggaplah seperti catatan harian kalian, ya. Oke, berikutnya nanti saya akan menjelaskan bagaimana kita membuat kurang lebih bentuk blognya seperti ini. Nah, kalau ini kita lihat ya bisa muncul menunya untuk si bloggernya. Oke, kita mulai berarti untuk bisa melakukan atau mendaftar, untuk membuat blog, berarti kita harus mendaftarnya terlebih dahulu. Cara untuk mendaftarnya adalah kita ketik di browser adalah blogger.com. Ya, alamatnya adalah blogger.com. Nah, ketika kita selesai setelah mengetik, tampil seperti ini. Nah, di sini bisa ada tampilan langsung pilih create your blog ketika akan membuat blog baru. Kita pilih create your blog. Ketika dipilih create your blog, nah maka kita diminta untuk melakukan sign in atau login. Di sini karena si blogger ini sudah diakuisisi oleh si Google, gitu ya, maka kita diminta untuk melakukan login dengan menggunakan email Google kita. Nah, sini saya sudah memiliki email Google untuk aspek web. Nanti setelah itu akan dilanjutkan untuk login. Kita tunggu dulu, dia lagi login. Ini saya langsung keluar, next saja ya. Nah, kalau sudah berhasil nanti akan tampil seperti ini. Ini ada bentuk notifikasi, ini tentang undang-undang di Uni Eropa. Ya, kalau mau kita umpetin dulu juga boleh seperti ini. Berarti langkah yang pertama kita diminta untuk memberikan judul blog kita. Nanti kalau misalkan yang hasilnya kurang lebih hasilnya seperti ini. Ya, ini ada tulisan my blog, ya, atau kalau kalian nanti mau menggantinya lagi belakangan juga boleh. Misalkan ketika pendaftaran pakainya my blog, tapi nanti belakangan mau mengganti judulnya bukan my blog. Misalnya apa, catatan harian saya, atau misalkan web apa, misalkan boleh aja gitu, nggak apa-apa ya. Anggaplah biar nanti tampilannya sama dengan seperti ini ya. Ini, oh ya saya lupa, ini saya contohnya adalah myblogdosen.blogspot.com. Kalau kalian ingin membukanya silakan, mau coba lihat-lihat bentuk tampilannya ya. Berarti judulnya itu adalah ini, yang tulisan my blog di atas ini. Berarti saya isi aja dulu biar kita sama ya. Saya tulis my blog. Setelah kita mengisikan judulnya gitu kan ya, maka kita langsung ke berikutnya, langkah berikutnya. Nah, di sini diminta untuk memberikan nama blog kita. Kalau tadi di contohnya saya kasih namanya adalah myblogdosen.blogspot.com ya. Nah, kalian silakan cari alamatnya. Tapi yang blogspot.com-nya nggak usah kalian ketik lagi, tapi tinggal kalian isikan sesuai dengan nama yang kalian inginkan apa namanya, mungkin nama kalian atau mungkin nama yang berbeda gitu kan ya. Contohnya mungkin saya atikariesta.blogspot.com gitu kan, atau yang di sini misalkan myblogdosen.blogspot.com, ini hanya contoh aja. Nanti ketika kalian ketik nanti akan diinformasikan apakah alamat tersebut sudah ada yang memiliki atau belum, ya. Jadi nanti kita cek, misalkan contohnya, misalkan kalau saya tulisnya myblogdosen.com, myblogdosen. Nah, ada tulisannya maaf, alamat blog ini tidak tersedia. Ya, jadi ada tulisannya maaf, alamat blog ini tidak tersedia, berarti artinya kalian tidak bisa menggunakan alamat tersebut. Berarti kalian harus mencari alamat yang lain sehingga nanti ada tampilannya alamat tersedia. Misalkan
karena ini adalah kelas Red Web, misalkan saya tulis kelas Red Web ZD misalkan. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada tulisannya alamat blog ini tersedia, ada di bawah kecil ya, warnanya memang tidak terlalu terlihat gitu ya. Berarti kalau nanti tampilannya alamat blog ini tersedia, berarti kalian bisa menggunakan alamat tersebut ya untuk kalian gunakan. Ya, berarti kalau misalkan saya sudah oke nih dengan alamat ini atau mau mencari alamat yang lain, silakan ya sampai muncul alamat blog ini tersedia. Berarti saya akan lanjut ke langkah berikutnya setelah mendaftar. Nah, silakan ya nama yang ingin ditampilkan. Maksudnya nama yang ingin ditampilkan itu apa? Contohnya misalkan saya akan melihat seperti ini, ada keluar namanya enggak ya? Sebentar, kalau saya klik detailnya, oh enggak ada. Jadi nama itu nama kalian ya, nama pemilik websitenya. Apakah nanti mau ditampilkan atau tidak? Karena di sini sudah saya setting tidak muncul namanya, ya berarti nggak muncul di situ ya. Tapi bisa kalau kalian isi nama kalian juga nggak apa-apa. Nah, tapi nanti bisa kalian setting untuk dihilangkan. Ya anggaplah misalkan di sini saya kasih namanya Requeb ZD misalkan seperti itu ya. Oh sorry, saya ganti aja kelas Requeb ZD misalkan. Ya, nah, kalau sudah diisi nama, ingat di sini adalah nama nanti yang akan tampil di blog kalian. Jadi ketika orang membaca blog kalian bisa muncul nama kalian di situ. Tapi ini bisa kalian atur nanti di pengaturan apakah kalian ingin menampilkan nama kalian atau tidak. Anggaplah saya akan isi kelas Record ZT. Kalau sudah, maka saya akan klik tombol selesai. Nah, kita tunggu. Nah, ini adalah kita sudah berhasil mendaftar, gitu ya. Nah, kalau mau lihat depannya gimana? Kok ibu kok bisa ngeliat seperti ini? Misalkan seperti itu ya. Nah, ini saya jelaskan dulu tampilan yang ini namanya back end ya, back end. Jadi back end itu adalah area di belakang layar. Anggaplah kalau misalkan kita nonton film, bukan nonton film ya. Ya kalau nonton pertunjukan deh gitu kan, panggung, ada sebuah panggung, pasti kan ada orang di belakang layarnya yang ngatur-ngatur, misalnya ngatur kostum, ngatur skripnya, ngatur propertis misalkan seperti itu ya. Oh harus ada meja, harus ada kursi dan segala macamnya misalkan. Nah itu kalau di sini di website namanya back end, berarti di belakang web kita yang ditampilkan. Nah terus ada area depannya apa Bu namanya panggungnya. Nah kalau kalian perhatikan nanti di menu ini di bagian paling bawah di sebelah kiri ada tulisannya lihat blog. Oke, saya akan full screen dulu ya. Nah, ada tulisan di bawah ini nih, ya, ada lihat blog. Kalau kalian perhatikan di bagian bawah, kalau kita klik lihat blog ini, maka nanti akan kebuka. Nah, ini saat ini tampilannya seperti ini, ya. Belum ada apa-apa isinya. Ya, ini tampilan yang saat ini sudah aktif untuk website kita. Jadi, kalau saya balik lagi, ini adalah namanya back end, sedangkan kalau panggungnya namanya apa, Bu? Namanya adalah front end. Ya, jadi kalau misalkan kalian nanti akan mendesain, front end itu apa? Front end itu adalah yang dilihat oleh orang. Jadi kalau panggung itu kan berarti yang ditonton sama orang kan? Nah, itu namanya front end. Jadi kalau di bagian belakang dari panggung itu namanya adalah back end yang mungkin tidak bisa terlihat dengan orang. Dan ketika mengaksesnya pun kita harus login terlebih dahulu. Seperti itu ya. Nah, berarti langkah berikutnya kalau kita sudah tahu front end dan juga sudah mengetahui ini adalah back end, nah berarti sekarang kita akan melakukan konfigurasi setting-setting entah itu posting, entah itu nanti halaman, tata letak, template dan segala macamnya yang misalkan memang yang bisa membantu kita mendesain front end halaman kita ya, front end blogger kita. Nah, berarti di sini saya akan jelaskan dulu menu-menu yang ada di backend, ya. Yang pertama postingan, atau kalau mungkin kalau yang menggunakan artikel post ya, kalau nggak salah ya. Postingan itu berarti kita akan menambahkan, kalau yang berbahasa Inggris namanya post. Jadi kalau misalkan kita mau posting itu menambahkan artikel. Yang dari contohnya nih, yang contoh yang punya saya, yang My Blog Dosen Blogspot, ya, ini contohnya ini nih, ini adalah postingan, ini namanya satu postingan, ini adalah namanya satu postingan, ini satu postingan. Ini kalau saya klik ya dia akan membuka ke postingan saya, atau ada isinya, anggaplah seperti itu. Gitu ya. Jadi ini namanya postingan atau boleh kalian sebut dengan artikel ya. Itu postingan. Kemudian ini adalah statistik. Statistik ini adalah digunakan untuk melihat kondisi dari website kalian. Ada berapa yang memfollow website kalian? Kalian sudah melakukan berapa postingan? Ada berapa komentar misalkan ya? Ini bisa lihat di sini ya, bisa melihat ada poster baru dan segala macamnya.
Oke, ini adalah statistik, tapi statistiknya ini dari blog kalian ya. Kita lanjut, ini adalah komentar. Komentar ini biasanya digunakan nanti untuk mengecek komentar-komentar yang pernah dikirim ke orang. Jadi kalau misalkan saya buka lagi, ini blog contoh ya. Kalau kalian perhatikan, misalkan saya di sini ada posting komentar, misalnya untuk judul artikel 4. Kalau saya posting komentar, ya kita akan bisa mengirim komentar di sini. Gitu ya. Kalau misalnya diisi komentarnya, nanti kalian dari sisi backend-nya akan melihat dari sisi komentar ini. Ya. Kemudian adalah sisi menu penghasilan. Menu penghasilan ini maksudnya apa? Ini kalau misalkan, jadi keuntungannya ini kalau kalian membuat blog ini, kalian bisa memasang iklan. Nah, iklannya tersebut istilahnya kalau di Google namanya adalah AdSense, gitu ya. Jadi ada program AdSense. Jadi kalau kalian ingin menyeting AdSense-nya, melakukan konfigurasi iklan dan segala macamnya, agar kalian nanti bisa mendapat uang gitu kan ya, hanya tinggal posting saja misalkan seperti itu. Nah, otomatis berarti di sini kalian harus menyeting pada bagian penghasilan, terutama untuk namanya adalah si AdSense ini, keluaran Google ya. Nah, kemudian ada halaman. Maksudnya apa nih halaman? Nah, halaman ini hampir mirip, nanti bentuknya seperti postingan. Cuma bedanya kalau postingan itu kan bentuknya lebih dinamis. Jadi kalau kalian posting pasti langsung ditampilkan di halaman depan tadi ya. Kalau kalian posting tampil di halaman depan. Tapi kalau halaman dia lebih statis. Jadi mungkin jarang diubah ya. Contohnya misalkan kalau di blog ini ya, kalau di blog ini saya akan buka contohnya. Nah, lihat ya, ada nih, ada beranda, ada galeri. Kalau saya klik galeri ya tampilannya anggaplah foto-fotonya aja. Nah, ini mungkin akan jarang diubah ya. Ini salah satu contoh sebuah halaman. Atau mungkin kalau kalian misalkan buka websitenya D3 Unggulan, ada visi, ada misi, misalkan seperti itu ya, itu merupakan contoh halaman. Jadi bedanya antara halaman dengan posting, kalau halaman ya memang diperuntukkan hanya satu aja, fungsinya buat apa. Kalau postingan itu kan sesuai dengan artikelnya, bisa bertambah secara otomatis. Bukan otomatis, misalnya sesuai dengan kita posting ya. Itu halaman. Kemudian nanti ada lagi menu yang namanya tata letak. Menu tata letak ini apa? Nah, tata letak ini adalah pengaturan kita. Jadi, kalau tadi kita lihat di front end-nya, oh sebelah atas itu ada apa tadi? Judul. Sebelah kanannya ada search, misalnya gitu ya. Terus nanti di bagian bawahnya ada postingan. Di sebelah kirinya tadi ada apa? Bilahnya kan ya, ada sisi sebelah kirinya misalkan ya. Ada ketentuannya apa, misalkan seperti itu. Nah, itu bisa kalian atur di bagian tata letak gitu ya. Nah, nanti ini kita akan bahas. Berikutnya ada bagian yang namanya, menu yang namanya adalah tema. Tema ini apa? Nah, tema ini adalah pengaturan dari tampilan website kita. Jadi desainnya, bentuk desainnya. Mungkin kalau kalian punya HP, terkadang kan juga suka ada yang namanya tema gitu kan ya. Biar nanti bentuk ikonnya berbeda, misalkan, atau bentuk fontnya, tulisannya juga berbeda. Nah, di sini pun juga ada, namanya adalah tema ya. Nanti bisa kita lihat maksudnya tema seperti apa. Yang berikutnya adalah menu setelan. Nah, ini setelan adalah pengaturan dari website kita. Ya, ada bisa kalian baca nanti ketika kalian sudah berhasil mendaftar gitu ya. Ada deskripsi, bahasa blog dan segala macamnya. Nah, kemudian untuk daftar bacaan ini hanya berita-berita yang dikeluarkan oleh si blogspot-nya tersebut. Ya. Jadi ini adalah menu-menu. Sebentar ya. Oke, berarti ini adalah menu-menu yang memang ada di back-end yang bisa kalian gunakan nanti. Ya, mungkin nanti di sini saya akan hanya membahas beberapa menu, tidak semuanya kita bagi dengan di pertemuan berikutnya untuk menu-menu yang lainnya. Ya, berarti setelah kita sudah tahu back-end-nya, berarti untuk mengkonfigurasi tampilan front-end kita di sini saat ini seperti ini ya, belum sama seperti yang di sini. Berarti bagaimana caranya biar tampilannya ya sesuai dengan seperti ini. Atau nanti kalau kalian mau desainnya seperti apa, ya silakan kalian atur sendiri, gitu ya. Oh Bu, saya maunya gambarnya nggak begini Bu, saya mau gambar background yang lain. Boleh. Bu, saya bentuk fontnya nggak mau seperti ini, saya mau pakai font yang lain. Bisa juga kalian atur di back end, ya, agar front end-nya sesuai dengan yang kalian inginkan. Oke. Berarti berikutnya kita akan masuk ke, setelah kita mengetahui menu-menu, kita coba dulu saya ajarkan cara posting ya. Cara posting berarti cara memasukkan artikel. Yang pertama mungkin saya coba misalnya kita menambahkan posting di sini ada selamat datang di blog saya. Ya, ini cuma sedikit kata-katanya, nanti bisa kita lihat
cara postingnya seperti apa. Berarti kita balik ke back end. Nah, kita pilih postingan atau bisa dilihat di atas ini ada postingan baru atau entry baru. Kalau kita klik postingan baru ini gitu ya, maka tampil halaman seperti ini. Ini adalah halaman kalian untuk menambahkan artikel. Tadi kalau dicontoh judulnya adalah selamat datang di sini ya. Selamat datang di blog saya misalkan ya. Berarti saya isi judulnya di sini selamat datang di blog saya. Ini untuk isi judulnya. Kemudian setelah isi judul di situ ada kontennya. Nah, ini namanya kontennya atau isi artikelnya. Nah, silakan kalian isikan kira-kira apa isi artikel yang bisa kalian gunakan nanti, ya. Nanti saya langsung copy paste, langsung paste aja, anggaplah seperti ini. Selamat datang pada blog saya. Blog ini digunakan, nanti ini ada apalah, mungkin ada hal-hal yang lain dan segala macamnya. Ya, saya hapus di sini. Oke. Nah, ini postingannya. Kalau misalkan nanti kalian ingin menambahkan gambar, di sini nih di bagian atas ini nih ya ada gambar ini ya kelihatan ya mungkin ya. Ada gambar, sisipkan gambar, ada sisipkan video, ada sisipkan URL, ada sisipkan karakter khusus, atau kalau kalian ingin menyeting bold, italic, underline gitu ya, atau ingin mengatur perataan ya kan, rata kiri, rata tengah, rata kanan gitu kan ya. Atau ada settingan yang lainnya juga bisa numbering misalkan atau quote atau garis gitu kan. Ada paragraf juga ya, ini bisa kalian nanti lakukan modifikasi sendiri ya, kalian inginnya seperti apa. Oke, berarti kita sudah mengisikan judulnya, kita sudah mengisi kontennya. Yang berikutnya adalah saya akan jelaskan ada di sebelah kanan nih, setelan entrian sini ya. Ada setelan entrian, yang pertama adalah label. Label ini adalah bisa kalian gunakan untuk melakukan kategori. Jadi misalkan kalian punya banyak artikel, itu ya. Ya, misalnya kalian di sini ada punya banyak artikel, mau kalian kelompokkan artikelnya, nah itu bisa kalian tambahkan pada label. Atau misalkan nanti kalau kita sudah belajar untuk mesin pencari atau search engine optimization, itu kalian juga bisa menggunakan ditambahkan ke label. Jadi untuk pencarian kata kunci. Ya, jadi kata kuncinya itu bisa kalian tambahkan ke label. Jadi labelnya fungsinya sebagai kategori dari artikel yang akan kalian posting dan juga bisa kalian gunakan sebagai kata kunci. Jadi kalau orang mencari kata kunci tertentu gitu kan di postingan kalian, nanti dia akan tampil sesuai dengan label yang kalian berikan gitu ya. Misalkan saya setting di sini misalnya welcome, misalkan kelompoknya welcome, new misalkan, terus misalkan apa home misalkan ya, tergantung apa ya. Jadi dipisahkan satu kata dengan koma, atau mau dua kata juga boleh. Misalkan di sini saya kasih halaman depan boleh, tapi jangan lupa untuk satu label atau satu kategori kalian harus pisahkan dengan tanda koma seperti itu ya. Oke, ini sudah saya isi untuk labelnya. Kemudian masih dalam setelan entry, selain label gitu ya, kalian ada namanya sini dipublikasikan. Ini adalah kalau kalian ingin mengatur untuk penjadwalan. Jadi misalkan kalian nggak mau publikasinya misalkan di hari tertentu, ya di hari tertentu yang mungkin jam-jam di mana orang banyak menggunakan handphonenya misalkan, atau banyak mengakses website gitu kan ya. Nah, silakan kalian setting mau harinya hari apa, tanggal berapa, jam berapa, itu bisa ya. Atau mau ya sesuai dengan ketentuannya juga bisa ya. Ini adalah untuk penjadwalan. Berikutnya adalah permalink. Nah, permalink ini kalau kalian perhatikan untuk ini adalah URL. Jadi permalink itu adalah URL dari artikel kita. Jadi kalau misalkan saya buka ke halaman contohnya di bagian atas nih ya, sudah saya blok, semoga kelihatan. Ada myblogdosen.blogspot.com garis miring 2021 garis miring 10 garis miring selamat datang .html. Nah, ini namakan dengan permalink. Jadi ketika kalian buat posting ada permalinknya otomatis sesuai dengan ketentuan dari si judulnya. Biasanya dia akan mengikuti sesuai dengan judul dari artikelnya. Tapi bisa kalian setting ya permalink khusus. Kira-kira maunya apa permalingnya? Misalkan saya isi di sini selamat datang misalkan ya. Ingat harus dipisahkan dengan tanda dash ya atau min setiap kata gitu ya. Nanti hasilnya untuk permalingnya ini kalau kita lihat ya kurang lebih seperti ini jadinya. Di bagian akhirnya adalah selamat datang. Kalau tadi kan kalau kita lihat
Kalau permalingnya otomatis kan selamat datang di blog saya .html. Tapi kita inginnya selamat datang aja ya, silakan diganti di sini dengan menggunakan selamat datang. Ya, itu adalah permalingnya. Jadi tujuannya apa nanti kalian bisa merubah permaling? Karena nanti akan berhubungan lagi dengan search engine optimization kalian. Ya, karena di mana biasanya search engine itu selain membaca kata kunci juga akan membaca linknya biasanya. Jadi kalau linknya itu kalian isikan sesuai dengan nama artikelnya gitu kan ya, yang kira-kira lebih singkat ya itu lebih bagus lagi gitu ya. Oke, ini adalah permalink. Berikutnya adalah lokasi. Nah, ini lokasinya ini adalah lokasinya di mana? Ya, untuk lokasi ya biasanya ini juga akan berhubungan nanti bisa digunakan untuk search engine optimization atau SEO-nya tersebut. Ya, misalkan saya isi di sini Universitas Budi Luhur. Kemudian saya klik ya gambar ini, nanti otomatis akan muncul nama lokasinya. Gitu ya. Nah, yang terakhir selain lokasi pada postingannya ini adalah opsi. Opsi ini adalah untuk kalian apakah orang pengunjung website kalian itu boleh apa istilahnya memberikan komentar atau tidak, kalian izinkan atau tidak, gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian izinkan ya boleh pilih izinkan. Kalau misalkan kalian tidak izinkan ada dua pilihannya. Maksudnya apa nih? Maksudnya ini kalau jangan yang kedua ini jangan izinkan tampilkan yang telah ada. Kalau seandainya kalian lupa, kalian ubah di tengah-tengah gitu kan ya. Postingan misalkan hari ini ternyata 2 bulan kemudian mau kalian ganti, ya silakan kalian jangan izinkan tapi tetap tampilkan yang sudah ada. Karena komentar itu terkadang juga berguna untuk SEO juga, ya. Nah, atau pilih yang ini. Jadi tidak ada komentar-komentarnya, jadi hilang semua dan orang lain tidak bisa melakukan komentar. Ya, saya untuk saat ini saya pilih izinkan. Oke, ini adalah setelan entry atau setelan artikel yang bisa kita setting. Tinggal kalian tentukan kalian mau settingannya seperti apa. Nah, berikutnya di sini kalian bisa pilih ada ya gambar mata nih di sebelah gambar awan ada namanya pratinjau entry. Nanti kalau kalian klik ada dua pratinjau entry atau simpan. Kalau pratinjau entry akan saya klik nanti akan tampil ya kira-kira, nah kira-kira seperti ini nih nanti tampilannya ya gitu ya. Kalau misalkan nanti sudah kita publikasikan, nah kira-kira tampilannya seperti ini untuk entry yang kita tadi ya, tapi ini belum disimpan ya, hanya mengkasih contoh ini loh contohnya ya, ini ada nama artikelnya, ada tanggalnya, tadi ini isi artikelnya, ini ada tadi apa kata kuncinya ya atau label kan ya, ini adalah penentuan lokasinya gitu, ini sudah kita setting karena bisa melakukan komentar misalkan seperti itu ya, kurang lebih adalah seperti ini pratinjaunya. Nah, itu kalau kita pilih pratinjau. Kalau misalnya kita pilih simpan, ya berarti kita menyimpan dulu sementara, tapi belum dipublikasikan. Jadi anggaplah kalau kalian pernah mengirim email tapi belum kalian kirim, pasti ada sebagai draft, anggaplah seperti ya, hanya sebagai draft dulu nih, belum jadi, anggaplah seperti itu, boleh kalian klik simpan. Nah, kalau seandainya kalian sudah oke, tidak ada perubahan lagi yang diperlukan, ya walaupun nanti di belakang bisa kalian edit lagi atau sudah selesai nih postingannya, sudah setting setelan antrian, sudah ada judul, sudah ada isinya, kontennya, boleh kalian pilih publikasikan. Nah, publikasikan ini maksudnya adalah kalian menyimpan artikel yang sudah kalian buat dan kemudian ditampilkan ke front end kalian. Jadi kalau yang tadi ini belum ditampilkan nih, entah itu baik itu pratinjau ataupun simpan, belum ditampilkan di front end kalian. Nah, untuk bisa tampil maka kalian harus melakukan publikasi si artikel tersebut ya. Saya publikasikan artikelnya, nanti akan keluar perintah seperti ini ya, akan mempublikasikan postingan ini ke blog Anda. Ya, biasanya kalau misalnya kalian menjadwalkan, biasanya ini publikasikan tetap ada tapi nanti akan terjadwal. Saya pilih konfirmasi ya, kalau dia sudah selesai, nah sudah tersimpan nanti ya pada bagian postingan akan muncul postingan saya yang pertama di sini ya. Di sebelah kanan nih ya ada. Nah, di sini kalau kita lihat ya saya akan refresh halaman depan saya. Nah, tampil deh artikel yang tadi saya posting seperti ini. Ya, ini adalah postingan. Berarti nah untuk saya kembali lagi ke backend ya. Ini kan front end-nya ya. Saya kembali lagi ke bagian backend-nya. Nah, nanti ketika kalau kita sudah banyak postingan, ini pasti akan muncul banyak nih, ada baris 2, baris 3, dan segala macam. Nah, ini bisa kalian setting, kalian mau menampilkannya apa? Mau menampilkan semua,
semua itu baik yang dipublikasikan, baik yang draft atau terjadwal, atau hanya mau ditampilkan yang dipublikasikan saja, atau mau tampilnya lagi yang mana, misalkan seperti itu ya. Ini bisa kalian setting. Kalau mau diedit gimana Bu? Ya kalau mau diedit tinggal diklik aja judulnya di sini. Kalian klik lagi, maka secara otomatis dia ngebuka lagi ya. Tapi di sini bukan perbarui, bukan publikasi, tapi sudah perbarui karena kita mengedit dari postingan tersebut ya. Itu adalah postingan yang pertama. Berarti saat ini kita sudah bikin yang selamat datang. Nah, berikutnya kita coba kita posting artikel yang lainnya ya. Ada nih judul artikel, kok ini ada gambarnya, ini juga ada gambarnya gitu ya. Ini nggak ada gambarnya, berarti kita coba ya. Nah, untuk di Blogspot, untuk tampilan artikelnya itu biasanya dia akan urutannya itu adalah dari urutan artikel yang paling akhir diposting. Jadi yang paling akhir diposting itu biasanya akan muncul paling atas gitu ya. Ya, ini jadi misalkan anggapnya tadi saya tulis selamat datang. Kalau misalkan saya nanti posting yang judul artikel 2, pastinya nanti akan tampil judul artikel 2 gantian. Yang paling atasnya ya, selamat datangnya pindah ke bawah. Kalau saya posting yang judul artikel 3, pasti nanti juga sama urutannya judul artikel 3 akan paling atas. Kita coba ya. Tapi untuk saat ini kita lihat dulu. Saya akan posting lagi, postingan baru. Saya tulis dengan namanya judul artikel 2 misalkan. Tadi ada gambarnya. Nah, untuk menambahkan gambar, ya, tadi kan di sini ya, sisipkan gambar nih, atau insert gambar, gitu kan. Kalau saya klik, nanti ada pilihannya nih, ya. Ada upload dari komputer, ada foto, ada blogger, atau dari URL. Nah, silakan kalian pilih. Kalau saya, karena saya tadi sudah menyimpan gambarnya, saya pilih upload dari komputer, nanti keluar seperti ini. Nah, silakan menambahkan gambar ya. Kita pilih gambarnya, nanti kebuka explore dari komputer kita. Ya, saya pilih misalkan tadi gambarnya apa ya? Saya lupa. Artikel 2 nggak ada gambarnya ya. Saya rawat dulu, berarti saya langsung copy paste isi artikelnya aja ya. Saya posting isi artikel. Ya, seperti biasa, misalkan di sini tadi apa? Nah, ini muncul nih yang sudah pernah kita gunakan. Kalau mau digunakan lagi boleh, misalkan saya ganti deh sini artikel. Gitu kan? Konten. Jadi ini hanya pengelompokan aja ya. Oke, permalingnya misalkan saya ganti jadi artikel 2 misalkan. Lokasi, ya sebenarnya nggak harus kalian setting juga bisa, nggak apa-apa. Opsinya nggak usah saya ubah. Kalau sudah, saya langsung publikasikan. Ya, saya konfirmasi, kita coba lihat. Nanti di website kita seperti apa, saya buka lagi front end kita. Saya refresh front end-nya. Nah, perhatikan, selamat datangnya pindah ke bawah kan? Yang muncul di barisan pertama adalah si judul artikel 2. Si selamat datangnya munculnya di baris yang keduanya. Jadi tadi saya bilang karena urutannya itu adalah yang terakhir diposting adalah yang tampil di atasnya. Karena urutannya berarti secara descending ya, secara ascending. Jadi yang paling belakangan belum mana ke bawah, gitu ya. Oke, berarti ini sudah judul artikel 2. Saya ganti dulu deh. Ya, saya pakai huruf kapital aja biar rapih. Judul artikel 2. Saya akan tambahkan, tadi ada lagi artikelnya yang ketiga ya, pakai bunga-bunga. Saya coba posting lagi, postingan baru. Tadi judulnya adalah judul artikel 3. Nah, ini saya tambahkan gambar ya. Saya sisipkan gambar, upload dari komputer. Saya pilih filenya. Tadi gambar bunga-bunga. Jadi upload. Nah, ini sebenarnya kalau kalian mau menambahkan lebih dari satu juga bisa. Ya, tidak harus satu-satu kalian tambahkan, boleh lebih dari satu kalau seandainya memang di dalam artikel tersebut ada lebih dari satu gambar. Bisa pilih lagi, ntar nanti upload lagi. Tapi untuk saat ini saya hanya menggunakan satu. Begitu nanti saya pilih artikelnya, gambarnya saya pilih, kemudian saya klik pilih. Nah, ini gambar. Ini bisa kalian atur. Pertama ini ada perataan, mau letak gambarnya di mana, rata kiri, rata tengah, atau rata kanan. Nah, ini kemudian kalau kalian klik ada ukuran gambarnya. Saya pilih misalkan sangat besar. Ya, ini bisa kalian pilih ya. Tapi diklik dulu satu kali pada gambarnya, nanti muncul di bagian bawahnya nih penjelasannya.
Ini adalah untuk caption gambar, kalau misalkan memang gambar tersebut ada penjelasannya. Jadi saya pilih ukurannya sangat besar, nanti di bawahnya baru saya letakkan, di bawahnya ini saya akan letakkan untuk isi artikelnya. Saya ganti dulu ratakan, saya paste. Nah ini ya, ini isi, anggaplah ini isi artikelnya. Atau mau diganti ukurannya jadi kecil juga bisa, nggak apa-apa. Misalkan sedang gitu ya, seperti ini ya. Kalau sudah setelah labelnya, misalkan artikel, saya tulis artikel, kemudian gambar, misalkan kalau bukan ada gambarnya, ya, kemudian ada konten misalkan ya, saya gunakan yang sudah ada. Oke, yang lainnya tidak usah saya setting lagi ya. Oke, permalink bolehlah. Di sini saya setting, misalkan tadi artikel 3, strip 3. Kalau sudah mau lihat pratinjaunya, kita lihat dulu pratinjau. Tampilannya ya kurang lebih. Nah, oh ya, saya lupa. Pratinjau itu kalau misalkan kalian menggunakan Themes yang bisa untuk multi platform, nah ini di bagian bawahnya ada nih. Jadi kalau misalkan desktop tampilannya seperti ini. Kalau di tablet tampilannya seperti ini. Kalau di handphone tampilannya seperti ini. Tapi ini tergantung dari Themes-nya juga ya. Biasanya kan ada beberapa Themes mau tampilannya di desktop, di tablet ataupun di handphone ya sama aja gitu kan ya, tidak berubah. Tapi tergantung Themes-nya. Kalau misalnya Themes-nya seperti ini ya mungkin kebetulan Themes-nya mendukung, dia bisa merubah. Tapi kan bentuk Themes-nya atau temanya adalah bentuk yang dinamis gitu ya. Oke, berarti sudah terlihat tinjauannya seperti itu. Kalau sudah langsung saya publikasikan. Saya pilih konfirmasi. Kemudian setelah konfirmasi kita coba lihat ya, kita refresh lagi. Nah, bentuknya seperti ini ya untuk artikel yang ketiganya. Ya. Sama berarti kan dia munculnya paling atas. Karena apa ya? Karena dia tadi paling belakang. Oke, berikutnya saya coba lagi postingan yang berikutnya ya. Judul artikel 4 tadi gitu ya. 2 3 4 ya. Saya kasih gambar lagi. Nanti kalau kalian mau coba video boleh. Ada upload dari komputer atau kalian bisa ambil dari YouTube-nya. Nanti saya coba dulu deh. Saya ambil dari YouTube. Misalkan apa nih? Blogger. Nah, saya cari di sini. Oh, nggak bisa. Karena belum ada di situ YouTube-nya. Ya, kalau bisa lah kalian lakukan ya, nanti pilih upload atau apa. Ya. Oke, saya pilih gambar aja ya. Saya pilih lagi gambarnya. Kemudian tadi apa pakai yang ini ya. Saya pilih. Nah, ukurannya saya setting sedang aja. Nah, berarti untuk berikutnya saya posting liriknya, artikelnya. Jadi saya coba ajarin menggunakan link ya. Misalkan di sini kunjungi web, jangan di sini deh, saya taruh di bawahnya aja, misalnya ya. Kunjungi web Budi Luhur. Nah, nanti di web Budi Luhur misalkan mau ada linknya, saya blok. Nanti kita pilih yang gambar rantai ini, sisipkan atau edit link. Nah, kan tadi namanya sudah web Budi Luhur. Nah, silakan kita isi ya. Kan www.budiluhur.ac.id. Silakan tinggal pilih buka link ini di jendela baru sama boleh tambahkan atribut rel no follow misalkan ya. Kemudian kita terapkan. Nanti otomatis dia akan berubah menjadi warna biru. Nah, di sini saya kasih sudah ada ya artikel, kemudian gambar, ada konten, saya tambahkan link, ya Budi Luhur. Oke, permalingnya saya kasih, kan bolehlah kita kasih Budi Luhur, misalkan ya. Di sini konten artikel Budi Luhur. Oke, kalau sudah kita coba lihat pratinjau dulu atau mau langsung publikasikan juga boleh. Nah, ini kurang lebih tampilannya seperti ini untuk si pratinjaunya. Oke, ya ini ada kunjungin websitenya ya tadi ya. Ini kalau bentuknya tablet, ini bentuknya HP. Oke, berarti sudah. Kalau sudah, kita langsung publikasikan, kita konfirmasi. Maka hasilnya adalah kita refresh lagi. Nah, hasilnya adalah seperti ini ya untuk artikel yang keempat. Ini kalau kita baca selengkapnya ya nanti tampil keseluruhannya sesuai dengan apa yang kita buat pada si artikel tersebut.
Oke, berarti kita sudah memposting 4 artikel ya. Maka kita lanjutkan kembali di sini. Kita coba pilih tema nih ya. Kan ini artikelnya udah nih, artikelnya sudah kita tambahkan, temanya masih pakai coba kita lihat. Saat ini kita menggunakan tema apa nih? Oh, namanya temanya adalah contemporary. Nah, kalian bisa memilih tema pada tema ya, atau themes ya, kalau yang menggunakan bahasa Inggris. Ada banyak tema yang bisa kalian pilih, ini tadi kontempo yang kita gunakan, ada lagi tema Soho, ada lagi tema Emporio, ada lagi tema Notable, ada lagi tema esensial gitu ya. Nah, silakan kalian pilih kalian ingin menggunakan tema yang mana ya. Oke, kita lanjut. Saya misalkan saya pilih yang simpel aja, yang Soho deh. Soho saya pilih yang ini, pink misalkan ya. Karena ini memang menggunakan Soho pink ya. Kita coba menggunakan Soho pink. Nanti ketika kalian pilih ya, di sini di bawahnya ada nih, ada pratinjau, ada sesuaikan, sama ada terapkan. Ya, ketika kalian memilih tema di situ. Maksudnya pratinjau itu apa? Kalau pratinjau sama seperti tadi kita melakukan pratinjau apa? Pratinjau dari apa nih namanya? Kita lakukan dari pratinjau artikel gitu ya. Berarti kalau di sini pratinjaunya ini ya sama, tapi pratinjau untuk melihat kira-kira nanti tampilan kita seperti apa webnya. Oh, seperti ini nih, ya kan? Ada judul artikel, nah kan ada kotak-kotaknya gitu kan ya. Ini kalau berbasis desktop tuh seperti ini. Ya, nanti menunya ada di sebelah kiri gitu kan. Kalau ini berbasis tablet, kalau ini adalah berbasis HP misalkan ya, kalau kita artikelnya, websitenya seperti ini. Jadi, oh berarti apa tema ini akan berubah sesuai dengan ketentuannya gitu kan ya, penggunakannya apa. Nah itu kalau kalian mau perhatiin jauhnya. Kalau kalian merasa oke, setuju dengan si artikel artikel dengan tema tersebut, bisa kalian pilih terapkan di sini, ya. Sebentar. Oke. Ya, kita bisa pilih terapkan di sini ya. Atau kalau kalian mau menyesuaikan juga bisa nanti belakangan. Nanti akan saya terangkan maksudnya menyesuaikan itu seperti apa. Itu belakang setelah nanti ini ya. Kita langsung aja terapkan dulu ya. Kita pilih terapkan. Nah, tema baru berhasil diterapkan. Nanti kita kembali lagi ke front end kita. Kita coba refresh ya halaman blogspot kita yaitu kelas.zp.blogspot. Nah, tampilannya saat ini seperti ini. Ya, di sini ada artikelnya unggulan, di sini kan namanya judul artikel yang keempat, kemudian ada postingan terbaru, ya, artikel selanjutnya gitu ya. Tadi ini judul artikel 2, nggak ada gambarnya ya. Ya, oke, kalau sudah, berarti sudah berubah temanya sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, berarti berikutnya apa yang harus kita lakukan? Nah, kemudian saya akan menjelaskan setelah kita mengganti tema, saya akan menjelaskan untuk memilih meng-create halaman ya. Kalau di sini contohnya di sini saya ada halaman namanya galeri. Nanti tampil gambar-gambarnya anggaplah seperti itu ya atau foto-foto lah kalau misalkan kalian mau. Nanti halamannya itu berada pada sisi sebelah kiri ya dari menunya ini ya, bilah sebelah kirinya ini. Muncul seperti ini. Berarti kita coba halaman tadi sudah saya jelaskan bedanya halaman dengan postingan apa. Berarti kalau halaman itu biasanya untuk statis yang kira-kira memang akan sangat jarang sekali kita ubah. Beda dengan postingan gitu kan. Kalau postingan itu kan tadi kita nambah artikel aja posting baru, nambah artikel posting baru, nambah artikel posting baru. Nah, berarti kalau halaman misalnya gini, kalau misalnya kalian ada visi dan misi suatu perusahaan atau kalian punya apalah kontak saya misalkan hubungi saya gitu kan, pasti kan kontak kalian mungkin akan apa jarang berubah juga kan untuk kontaknya. Nah, itu bisa kalian gunakan halaman, jangan gunakan posting. Kenapa? Kenapa tidak boleh menggunakan posting tadi? Karena posting itu tadi urutannya begitu kalian nanti ada yang terbaru, nanti akan hilang. Begitu ada yang terbaru pasti akan hilang. Begitu ada yang terbaru nanti pasti akan hilang. Bukan akan hilang, akan mundur ke bawah, ya. Karena yang terbarunya harus diletakkan di bagian paling atas. Jadi makanya saya sarankan kalian jangan menggunakan postingan kalau ingin menampilkan kontak atau mungkin menampilkan apa tentang kalian, tentang saya gitu kan ya. Silakan menggunakan yang namanya halaman. Nah, kita coba balik lagi ke back end-nya. Kita pilih menu halaman di sini. Nah, tadi masih kosong ya, masih belum ada karena saya belum menambahkan halaman. Berarti nanti kita bisa tambah, tambahnya apa nih? Ada nih, sudah berubah. Karena tadi yang kita pilih halaman jadi halaman baru. Kalau tadi kan kita pilih postingan, keluarannya postingan baru.
Karena kita pilih halaman, maka di sini menunya akan ada halaman baru. Saya pilih. Nah, tampilannya sama kurang lebih dengan ketika kita menambah artikel. Bedanya, setelan halamannya itu cuma sedikit, cuma ada opsinya doang. Apakah halaman itu boleh kita izinkan untuk memberikan komentar atau tidak. Ya, saya ganti misalkan di sini nama halamannya adalah galeri, misalkan. Tadi saya mau menambahkan foto, gitu ya, foto-foto yang ada 3 misalkan. Ya, saya tambahin lagi. Berarti saya coba kasih contoh kalau kita menambahkan gambar lebih dari 3. Saya blok, ya, saya pilih, nanti akan ada 3 gambar. Oke, sebentar. Nah, kalau sudah kita pilih, nah tinggal mau gambar yang mana yang mau ditampilkan. Ya, kalau mau pilih 3-3-nya, dipilih aja 1, ya, pilih 1, 2, 3. Ya, diklik aja tinggal, nanti otomatis berarti 3-3-nya terpilih. Kalau cuma mau menggunakan salah satu, ya pilih salah satu saja. Ya, saya pilih 3-3-nya, nanti kita lihat, nah tampilnya seperti ini untuk ketiga gambarnya. Nah, ini saya coba setting. Ya, saya pilih rata kiri, misalkan. Ini saya pilih jadi kecil. Ini juga sama, rata kiri. Kemudian saya pilih jadi kecil. Nah, kemudian saya letakkan ke atas misalnya, ya seperti ini. Kemudian ini juga sama. Saya pilih jadi kecil. Kemudian saya pilih rata kiri misalkan ya. Ini anggapnya foto-fotonya gitu ya. Sudah ada gambarnya tersebut. Berarti kalau mau dilihat tadi sama boleh lihat pratinjaunya dulu. Kira-kira nanti tampilannya seperti apa untuk galeri kita. Tampilannya seperti ini ya, atau mau langsung dipublikasikan juga boleh. Dan ingat ini publikasinya bukan konten ya, tapi publikasi halaman. Begitu saya klik tombol konfirmasi, nah sudah saya tambahkan 1 buah halaman. Misalkan saya mau tambahin lagi halaman baru, ya, mungkin agak berbeda di sini ya, kan cuma ada beranda sama galeri. Saya tambahkan misalkan di sini tentang saya, misalkan ya, tentang saya, misalkan. Saya ada sedih. Ya, saya isi aja pakai konten Warren Epson lagi gitu ya. Tapi ini ingat, ini halaman ya, bukan page ya. Halaman tentang saya. Oke, berarti di sini langsung saya publikasikan. Saya konfirmasi lagi. Nah, tadi sudah ada 2 nih ya halamannya. Kalau kita lihat bagian front end kita, dari front end kita, saya refresh untuk kelas web ZD Blogspot. Nah, kalau kita refresh loh, kok nggak muncul Bu halamannya? Nggak muncul di sini. Nah, itu dia. Karena tadi ingat bedanya antara halaman dengan posting. Ya, jadi kalau postingan itu memang akan berubah ya kalau kalian posting. Kalau ada postingan baru, pasti langsung taruh di sini. Ada postingan baru, langsung taruh di halaman depan. Nah, tapi kalau halaman itu adalah page. Jadi halaman, karena dia tadi sifatnya adalah statis, yang mungkin akan jarang sekali diubah. Nah, berarti syaratnya gimana? Biar nanti dia bisa muncul Ibu di sini misalkan, atau itu tentang saya dan segala macam. Nah, berarti selanjutnya akan saya jelaskan tentang yang namanya gadget ya. Jadi nanti di Blogspot ini ada istilahnya namanya gadget. Kalau kita tahu kan gadget itu peralatan gitu ya. Peralatan kita, misalkan kalau kita sebagai kita gitu kan ya, punya gadgetnya biasanya ada handphone, ada apa lagi? Earphone misalkan, earphone-nya sekarang ada Bluetooth apa segala macam kan ya. Ada tab misalkan, atau mungkin ada speaker wireless misalkan, atau speaker biasa. Nah, itu kan istilahnya dinamakan dengan gadget ya, atau drone apa segala macam, itu namanya istilahnya gadget. Nah, kalau di sini di Blogspot si gadget tersebut adalah pernak-pernik yang bisa kita tambahkan agar tampilan front end kita itu agak lebih bagus dilihat ya. Karena kan sebenarnya asal muasalnya itu adalah artikel untuk blog gitu ya. Kebanyakan adalah artikel. Terus gimana kalau kita mau menambahkan hal yang lain? Contohnya misalkan di sini nih, ya kan ada follow me, ada beranda, ini ada halaman gitu kan. Nanti di sini ada arsip, ada label gitu kan. Nanti di sini ada headernya, di sini ada telusuri gitu kan. Ya kan ini settingannya seperti apa? Nah, kalau di Blogspot kita harus menyeting yang namanya gadget. Nah, letak gadget itu ada di mana? Letak gadget itu bisa kalian lihat dari bagian tata letak. Ya. Jadi kalau kalian ingin tahu gadgetnya ada apa saja di situ di blogspot kalian atau di blogger kalian, maka kalian bisa pilih menu yang namanya menu tata letak. Ya. Nah, ini dari menu ini bisa kalian atur nih. Nah, contohnya kalau kita
lihat tampilan saat ini kan bentuknya seperti ini ya, gitu ya. Nah, kalau kalian lihat posisinya ada bilah sisi. Bilah sisi itu kan berarti kalau dari web kita itu yang ini nih bilah sisi. Ini bilah sisi nih, yang warna hitam ini nih. Ya, ini bilah sisi. Kemudian berarti dia hanya ada dua bagian kan, ada bilah sisi sama sisi dari si kontennya tersebut. Konten tersebut ada apa? Pertama, ada bagian search. Search yang mana nih? Search yang ini nih, telusuri. Nah, kan search kan ini, berarti ada apa? Ada gadgetnya juga kan? Gitu ya. Kemudian habis itu tajuk. Tajuk itu apa? Tajuk itu namanya header. Ya, bagian atas biasanya. Nah, makanya kalau kita lihat di sini ada my blog header, ini sesuai dengan nama blog kita. Ya, ini header ini namanya tajuk nih. Ya. Jadi setiap bagian itu ada istilahnya ada gadgetnya yang biar bisa kita tentukan, oh tampilan ini tuh untuk apa sih? Ya kalau misalkan kita lihat contohnya kayak kita memplot sesuatu gitu ya. Oke, tempat duduk di sini si A, tempat duduk sini akan tampil si B, tempat duduk sini digunakan untuk si C misalkan ya. Jadi denahnya ya, kurang lebih denahnya. Tapi denah tersebut kita untuk mengatur gadget-gadget yang ingin kita tampilkan di halaman web kita. Ya, berarti untuk yang pertama saya akan jelaskan dulu menambahkan ini ya, menambahkan menu tadi gitu ya. Oke, menambahkan menu nih di sebelah sini nih, ada beranda, ada galeri. Kalau saya klik beranda, maka akan muncul di halaman home kita, ya kan, myblogdosen.blogspot. Tapi kalau saya pilih galeri, maka akan menampilkan page gitu kan ya, page dari si galerinya. Nah, berarti gimana caranya? Berarti kita lihat tadi letaknya ada di sebelah sisi sini. Kita harus menambahkan halaman. Berarti sini ada nggak halaman? Adanya mengenai saya. Kalau kita lihat urutannya sesuai ya. Ini mengenai saya, ini data kalian. Kemudian ada arsip, ada label, sama laporan penyalahgunaan. Kita lihat data letaknya benar nggak? Ada mengenai saya, ada arsip, ada label. Sama ada laporan penyalahgunaan sama AdSense. Tapi di sini AdSense-nya kalau kalian lihat gambar matanya ada tanda silangnya. Berarti dia belum ditampilkan, belum aktif AdSense-nya. Ya, saat ini memang kita belum ya. Oke, berarti kita mau tambahin halaman. Berarti kita pilih di sini tambah gadget. Nanti akan keluar tampilan seperti ini. Ya, ada banyak gadget yang bisa kalian tambahkan. Silakan kalian pilih sesuai dengan yang ingin kalian gunakan apa. Nah, saat ini saya mau menambahkan menggunakan halaman di sini ya, yang berwarna merah. Halaman menampilkan daftar halaman mandiri di blog. Jadi halaman itu yang sesuai dengan kita inginkan adanya halaman apa saja. Saya pilih di sini halaman. Nah, silakan. Nah, perhatikan di sebelah kanan ini ada tanda non aktif dan aktifkan. Jadi kalau warna hijau dia aktif. Ada judul. Judul ini lihat sifatnya adalah opsional. Kalau kita lihat contohnya di sini nggak ada judulnya ya, langsung menunya aja. Berarti judulnya saya hapus. Ya. Yang pertama daftar halaman nih. Daftar halaman ini adalah nanti yang muncul. Yang pertama kan beranda. Benar ya, di sini kan beranda kan ya pertama ya. Berarti nanti berikutnya saya mau nambahin halaman apa? Nah, berarti ingat di sini ada menu, ada tombol tambahkan item baru. Kalau saya klik tambahkan item baru, nanti keluar seperti ini. Saya isi misalkan nama halamannya apa. Kalau saya klik muncul nih, ada tentang saya, ada galeri misalkan. Saya pilih misalkan tentang saya di sini. Nanti otomatis URL-nya akan muncul sesuai dengan halaman yang saya pilih. Ya, saya simpan lagi, keluar nih menunya udah dua, beranda sama tentang saya. Ya, mungkin biar nanti sama persis ini berandanya saya ganti huruf besar semua biar tampilannya enak ya. Beranda. Oke, kemudian saya tambahkan lagi ya. Saya tambahkan tadi saya mau apa? Galeri. Kalau saya klik di nama halaman muncul lagi nih. Oke, galeri saya pilih halaman yang berbeda. Nanti otomatis URL-nya juga akan ikut sesuai dengan menu atau sesuai dengan halaman yang saya pilih. Saya simpan. Nah, kemudian apakah ada perubahan lagi? Sudah tidak ada ya. Ini kalau mau diubah urutannya tinggal klik tanda panah aja ya. Mau pindahin ke atas atau mau pindahin ke bawah. Kalau mau dihapus tinggal klik tombol bak sampah ini ikonnya. Kalau mau diedit tinggal pilih gambar pensil. Misalkan kalau saya ganti deh galeri duluan baru tentang saya, misalkan seperti itu ya. Oke, sudah. Berarti kalau sudah silakan diklik tombol simpan. Oke, nanti kalau kalian perhatikan di atas mengenai saya akan ada namanya halaman. Jangan lupa sebelum kita cek pada sisi front end-nya, maka kita klik tombol save terlebih dahulu di sini. Saya klik tombol simpan di pojok kanan bawah sedang menyimpan ya kalau kalian lihat. Berarti sebelum kita sampai selesai. Oke, perubahan Anda telah tersimpan. Kita pilih bloknya lagi, kita reload lagi bloknya.
Sudah selesai kita lihat. Nah, muncul kan halamannya beranda galeri tentang saya. Kalau saya pilih galeri, maka akan tampil tadi ya kan page dari galeri. Kemudian kalau misalnya saya pilih tentang saya, maka akan tampil page dari tentang saya. Kan kedua hal itu mungkin galeri dengan tentang saya yang mungkin bisa saja tidak selalu harus kita ubah setiap saat gitu kan ya. Ya akan diubah sesuai dengan keperluannya aja. Berarti tadi kalau misalnya galeri ya berarti kalau kalian punya foto kalian tambahin gitu kan ya fotonya atau mau ada yang dihapus. Kalau tentang saya pun juga sama, misalnya ganti nomor atau ganti apa halaman web apa segala macam. Ya, itu boleh juga kalian edit. Jadi editnya tidak selalu setiap saat. Oke, berarti sudah ada. Nah, sekarang kita lihat ya. Kita coba ganti gadgetnya untuk yang di sebelah kiri. Kalau dari contohnya, kan pertama apa? Ini adalah halaman nih yang beranda dan galeri. Terus ada lagi yang baru nih, follow me, ya. Ada yang baru namanya follow me. Berarti follow me apa nih Bu pakainya? Nah, berarti kita coba tambahin, kita cari kira-kira gadget apa yang bisa digunakan untuk follow me. Nah, kita tambahkan lagi gadget. Nah, gadget untuk follow me itu saya menggunakan yang namanya daftar link. Ya, ini hanya contoh saja ya. Jadi kalau kalian punya link-link tertentu gitu kan ya, misalkan mungkin punya link temennya mau di apa, mau direkomendasiin ke orang lain misalkan ya, itu boleh juga menggunakan yang namanya daftar link ya. Nanti saya akan tambahkan daftar linknya dulu di sini. Nah, tampilkan widget ini ya. Judulnya tadi di contoh judulnya adalah follow me ya. Saya akan isi judulnya follow me. Nah, kemudian ada mau berapa jumlah itemnya? Kalau di sini biarkan kosong untuk menampilkan semua item. Berarti saya biarin aja kosong ya. Kita nggak usah setting berapa itemnya. Nah, mau dipilih diurutkan atau tidak, silakan kalian pilih. Nah, kemudian terus daftar linknya di mana, Bu? Nah, perhatikan di bawah sini ada tambahkan item baru. Tambahkan item baru itu maksudnya adalah menambahkan link. Ya, saya klik tambahkan, nanti di bawahnya muncul di sini. Nama situsnya apa? Misalkan tadi anggaplah saya isi dengan Facebook. URL-nya apa? Ini saya asal-asalan aja ya. Facebook.com, misalkan nama saya Atik Aliesta, misalkan gitu ya. Oke, kalau sudah selesai mengisinya, jangan lupa untuk klik tombol simpan. Baru satu nih linknya. Kalau mau tambahin lagi, ya silakan tambahkan item yang baru lagi. Nama situsnya apa? Misalkan tadi Twitter. Ya, kita isi URL-nya, jangan lupa twitter.com, misalkan nama saya Atik Aliesta, misalkan. Saya klik tombol simpan lagi. Mau tambahin lagi yang lainnya boleh ya, tergantung kalian mau ada berapa link di situ ya. Misalkan YouTube. Berarti di sini misalkan youtube.com Atik Ariesta. Nanti hanya contoh aja ya. Saya simpan. Kalau sudah selesai sama tadi seperti kita membuat menu, mau diganti urutannya tinggal pilih anak panah, mau diedit tinggal klik simbol pensil, mau dihapus tinggal klik simbol bak sampah. Ya, urutannya silakan kalian tentukan sendiri. Kalau sudah selesai maka klik tombol simpan. Sudah selesai follow me, berarti saya klik tombol simpan lagi ya untuk kita lihat perubahannya yang terjadi di front end kita. Oke, sudah disimpan. Kita lihat ya halaman depannya. Kita pilih beranda. Oke. Kita lihat di bagian sebelah. Nah, ada kan follow me. Ini menunya, berandanya. Ini masih ada data kita, ada arsip, ada label misalkan. Nah, berarti tinggal kita ubah sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, misalnya mau disamakan seperti ini, ya tinggal kita atur. Aturnya bagaimana? Berarti ini kan apa tadi? Halaman. Ini follow me, ini arsip, ini label gitu kan. Berarti kan data orangnya hilang nih. Nah, yang tadi saya bilang nih kelas request ZD, ini kan tadi nama kalian gitu ya. Berarti kita mau hilangkan gitu kan ya, biar munculnya sesuai dengan ketentuan yang ada di sini. Berarti kita kembali lagi ke tata letak, nah kita tinggal atur nih urutannya yang ada di sebelah kiri pada bilah sisi. Berarti kita atur di sini yang pertama tadi apa? Halaman ya. Saya pindahkan, tinggal klik tahan, nanti tinggal digeser aja, drag and drop, pindah ke sini halaman. Setelah halaman tadi follow me, oke sudah. Mengenai saya tadi hilang ya, berarti saya edit di sini mengenai saya. Nah, hilangkan, nanti tampilkan widget ini kita pilih off. Kemudian kita klik tombol simpan. Sehingga nanti mengenai saya akan ada garisnya untuk gambar matanya. Kemudian arsip blog tadi masih ada, cuma saya mau ganti judulnya aja arsip gitu ya, biar namanya huruf besar misalkan.
Kemudian label juga masih dipakai, ini juga saya ganti label judulnya ya, di huruf besar biar sama, tampilannya biar rapi. Kemudian laporan penyalahgunaan tadi hilang ya, nanti kita hilangkan di sini, kita pilih tombol simpan. Oke, sudah kita urutkan halaman, follow me, mengenai saya sudah kita hilangkan, arsip sesuai dengan yang contohnya ya, halaman, follow me, arsip, sama label, nggak ada lagi yang lain. Berarti jangan lupa pojok kanan bawah kita klik tombol simpan. Oke, sudah selesai. Kita lihat, kita refresh lagi untuk halaman front end kita untuk melihat apakah perubahannya sudah benar atau belum. Oke, sudah benar ya. Ini menu, ini follow me, ini ada arsipnya, kemudian ini adalah labelnya. Ya, berarti kita sudah selesai settingan yang jelas sebelah kanan, sebelah kirinya ya. Berikutnya, apalagi yang mau kita setting ya? Oh ya, saya akan ingatkan lagi, tata letak ini nanti akan berbeda sesuai dengan temanya ya. Berarti karena ini kebetulan temanya tadi saya pakai apa? Pakai Soho ya, kalau nggak salah ya, Pink Soho. Ya berarti dia akan mengikuti sesuai dengan tata letak dari tema tersebut. Kalau kalian menggunakan tema yang lain, mungkin tata letaknya akan berbeda lagi. Ya, jadi tata letak ini tidak sama persis. Jadi bisa saja antara satu tema dengan tema yang lain tata letaknya akan berbeda. Jadi jangan kaget kok beda ya sama Bu Atik ya, karena kalian mungkin bisa saja menggunakan tema yang berbeda. Ya, jadi tata letak ini akan bergantung sesuai dengan tema yang kalian pilih, menggunakan tema apa. Oke, balik lagi ke sini, berarti setelah itu apa yang akan kita ubah lagi? Kita coba lihat perbedaannya apa lagi. Oh ini nih, ada welcome to my blog, ya. Ada welcome to my blog, kita lihat, berarti di sini kita ubah bagian tajuknya ya. Kita pilih bagian tajuknya, kemudian, nah ini my blog, nah welcome to my blog itu bisa diisi pada bagian deskripsinya. Berarti saya pilih, saya isi welcome to my blog. Ya, atau kalau kalian mau deskripsi yang lain silakan. Nah di sini di header juga bisa, kalau misalkan kalian ingin headernya ada gambarnya, ya headernya mau ada gambarnya bisa. Kalau misalnya kalian sudah desain apa segala macam atau dapat dari internet, boleh kalian tambahkan ya. Caranya kalau dari internet boleh pakai upload ya, silakan diupload, kemudian tentukan posisinya maunya di mana untuk si header, untuk gambar header tersebut ya. Kalau di sini saya tidak akan menggunakan itu ya, tidak menggunakan background header maksudnya ya. Ini header loh ya, bukan background dari web ya, tapi dari headernya. Ya, caranya ya tinggal kalian ubah lah, pasti kalian bisa lah untuk mengubah seperti ini, tinggal diikuti saja ya. Ini kalau untuk template kalian nggak usah takut salah, karena kalau begitu salah ya kalian tinggal balikin aja ke posisi terakhir sebelum kalian setting gitu kan ya, itu bisa. Atau kalian hapus dulu, kalian tambahin lagi, ulang juga bisa, nggak apa-apa. Jadi nggak usah takut kalau misalkan dia ada yang salah ya. Oke, ini saya tambahkan welcome to my blog, saya klik tombol simpan, simpan untuk gadgetnya, berarti saya simpan untuk tata letaknya dulu. Oke, berikutnya kita lihat lagi, kita refresh lagi halaman front end kita. Nah, muncul kan welcome to my blog, tadi sudah ada ya. Oke. Berikutnya apalagi nih yang berbeda nih di sini, kita coba lihat. Nah, unggulan nih, yang unggulan ini yang selamat datang. Padahal kalau kita di sini unggulannya bukan selamat datang, tapi adalah artikel yang terakhir. Kita mau unggulannya itu aja, selamat datang. Tapi kita tidak mau mengganti yang, maksudnya kalau ada artikel baru yang muncul, bukan muncul di paling atas. Karena yang paling atas itu adalah yang ingin kita unggulkan, misalkan ya. Ya mungkin kalau di sini contohnya adalah yang selamat datang. Ini bisa kalian ubah juga pada gadgetnya. Nah ini ya, pada badan halaman ya. Badan halaman itu berarti yang ini nih, badan halaman setelah header yang di atas tadi, ini badan halaman. Jadi saya pilih ya. Nah, entry yang diunggulkan, tadi kan munculnya unggulan namanya ya. Gitu kan ya. Judulnya kosong, berarti nah yang kita mau tadi apa? Kita mau yang selamat datang. Nah, berarti yang gunakan postingan baru ini kalian hilangkan, jangan diaktifkan. Kemudian silakan kalian pilih nih, mau artikel mana yang digunakan sebagai untuk dipostingkan pada postingan unggulan. Tadi saya mau pilihnya adalah selamat datang. Nah, muncul tanya jadi selamat datang. Jadi dihilangkan. Tadi kan gunakan postingan terbaru, berarti kan kalau gunakan postingan terbaru, yang terbaru pasti yang muncul di unggulan. Padahal kita nggak mau, kita maunya selamat datang. Kita pilih di sini, ya, kita pilih nanti yang selamat datang, otomatis nanti akan muncul di sini.
Kalau sudah, kita klik tombol simpan. Nah, sudah selesai dari simpan gadget ya atau widget ya, kita pilih simpan. Oke, sudah selesai. Kita coba lihat di halaman front end kita. Nah, muncul deh, selamat datang, ya kan? Selamat datang di blog saya. Nanti di sini ada postingan terbaru, ya sama ya kurang lebih tampilannya ya. Coba kita lihat. Nah, sama kan ya, unggulannya selamat datang. Postingan terbarunya ya sesuai dengan artikel yang sudah kita tambahkan tadi. Ya, sama ya postingan terbarunya artikel yang sudah kita tambahkan. Oke, berarti berikutnya adalah ini kalau kalian mau ubah gadget postingan blog juga boleh ya. Mau berapa artikel yang ada muncul di halaman pertama ya kan? Apakah mau menampilkan nama penulis atau tidak ya? Ini ya. Maka tadi saya nggak muncul di sini muncul nama penulis. Lalu juga kan ya mau ditampilkan atau tidak ya silakan kalian pilih settingannya. Jadi untuk konfigurasinya itu ya adanya semuanya di bagian tata letak ya untuk gadgetnya atau untuk widgetnya ya, gadget namanya. Oke, itu tata letak tadi. Kembali lagi saya ingatkan, tata letak itu tergantung dari template-nya maunya seperti apa. Ya. Oke, berarti kita sudah tahu untuk melakukan konfigurasi tata letak menggunakan gadgetnya atau widgetnya ya. Gadget sih biasanya sebutannya sesuai dengan keinginan gadgetnya apa. Nah, yang berikutnya adalah kita coba lihat di sini kalau kalian perhatikan ya, kalau kalian perhatikan tadi saya jelaskan di tema itu kalian bisa ada yang namanya menyesuaikan. Nanti ada 3 pilihan ya. Ketika kalian pilih tema, nanti ada pilih pratinjau, sesuaikan sama terapkan. Kalau pratinjau melihat kira-kira hasilnya seperti apa, kalau sesuaikan nanti kita akan menyesuaikan. Atau kalau terapkan berarti kita langsung menggunakan tema tersebut gitu ya. Nah, saya balik lagi ke tata letak. Kalau kalian perhatikan di bagian atas nih, ya saya akan blok, tambahkan, hapus, dan edit gadget di blok Anda. Klik dan tarik untuk menata ulang gadget. Sebenarnya klik dan tarik ya, tinggal tambahkan aja ya. Untuk mengubah, oh ya ini untuk menata ulang ya. Untuk mengubah kolom dan lebar ya. Untuk mengubah kolom dan lebar, silakan gunakan desainer tema. Desainer tema itu maksudnya yang tadi yang menyesuaikan ya. Ya kalau mau kalian klik di sini juga boleh. Boleh di sini. Atau kalau kalian mau dari temanya ya tinggal pilih yang namanya sesuaikan tadi. Caranya sama ya, kalau dari tata letak maka kalian klik link yang ini desainer tema, atau kalau dari tema tinggal kalian pilih yang namanya sesuaikan. Sama caranya pasti akan kebuka halaman seperti ini. Ya, ini adalah untuk menyesuaikan temanya. Maksudnya apa? Mungkin kalian mau ganti gambarnya nih, ini kan saya kan gambar lipstick. Kita coba ini gambarnya apa sih? Oh, gambar warna pink seperti ini misalkan. Ya tinggal kita pilih ganti gambar. Kita lihat contohnya yang mana nih? Warna pink. Oh, ini kalau nggak salah ya. Saya pilih yang ini misalkan warna pink. Udah selesai, nanti otomatis terlihat di sini. Ya, langsung ada contohnya, tapi front end-nya belum berubah. Karena kita baru desainer aja di sini. Ya, atau kalian mau mengganti yang lain, silakan. Di sini ada lanjutkan. Kalau bahasa Indonesia-nya lanjutkan gitu ya. Ada lanjutkan. Nanti di bagian lanjutkan ini, ada combo box lagi di situ. Sebentar, nah ini ada isi, ada tajuk, ada postingan, ada komentar, ada bilah sisi, ada telusuri dan segala macam. Ini semuanya adalah sesuai dengan bagian-bagian yang ada di tata letak tadi. Tapi ini untuk apa? Ini biasanya untuk mengatur pewarnaan, mengatur jenis font, atau mau ngatur background latar belakang gambar gitu kan ya, segala macamnya ada di bagian sini ya. Seandainya kalau kalian ingin mengatur. Ya, saya tidak akan menjelaskan secara rinci karena mungkin kalian nanti bisa ubah-ubah sesuai dengan keinginan kalian seperti apa ya. Jadi ada warnanya, kemudian ada jenis fontnya, kemudian ada ukurannya, segala macam itu semuanya ada di sini. Fontnya maunya seperti apa, ya. Tapi ini bisa kalian pilih, ini kan isi. Nanti kalau misalnya saya mau ubahnya bagian tajuk, tajuk itu kan tadi header ya, kan? Nanti tinggal pilih tajuk. Nanti apapun yang kalian ubah ini akan berubah sesuai dengan tajuk. Tajuknya ini biasanya. Seperti itu ya. Jadi ini untuk lanjutan ini adalah setting font, ukuran font size, font type, pewarnaan, apakah mau transparan atau segala macam itu semuanya ada di sini. Oke, berikutnya ada yang namanya gadgetnya. Ini pun juga sama. Ini tapi sebenarnya hanya mau mengaktifkan atau tidak ya, sama seperti tadi di tata letak, yaitu bisa juga lewat
penyesuaian ini. Ini silakan kalian tentukan apakah mau ditampilkan atau tidak sesuai dengan gadgetnya masing-masing. Ya, seperti itu untuk bagian penyesuaian temanya. Oh, sebentar, saya cuma ubah headernya ya, saya pilih simpan. Sudah berhasil, kita coba lihat, belum berubah kan ya, begitu saya reload front end-nya, nah maka gambarnya akan berubah. Oke, berarti kalau saya pilih tadi misalkan tentang saya, nah tampil tentang saya seperti ini. Ya. Oh, saya lupa, ini ada postingan populer. Tadi kalau nggak salah saya di sini settingannya nggak ada ya postingan populer ya. Misalkan saya pilih tadi galeri, tidak ada postingan populer ya. Nah, kalau mau kalian ganti tadi bagiannya adalah bagian tata letak. Kita lihat di tata letak itu ada postingan populer mana. Nah, ini ya. Mau dinonaktifkan silakan. Berarti saya hilangkan, saya nonaktifkan widgetnya ya atau gadgetnya. Saya simpan, saya simpan. Nah, loading dulu sebentar. Sudah selesai, berarti saya reload lagi halaman home-nya. Kalau misalnya saya pilih tentang saya, nah sudah tidak ada ya postingan populernya ya. Tapi kembali lagi, ini yang saya jelaskan bukan harus kayak lakukan seperti ini, tapi hanya menjelaskan bagaimana cara mengedit dari bagian blogspot-nya. Oke, berarti untuk blogspot-nya sudah selesai, berarti kalian sudah bisa memahami bagaimana cara posting, bagaimana cara menambahkan halaman, bagaimana menentukan tata letak, bagaimana menggunakan tema, beserta juga menyesuaikan tema tersebut. Ya, untuk saat ini, oh ya, untuk satu akun, ini kan saya satu akun nih, kita tadi kelas kelas web itu sebenarnya bisa saja punya ada beberapa blog. Ya, saya lupa. Terakhir kali yang saya baca itu sampai 10 blog. Jadi caranya tadi mana? Kalau sebenarnya sini nih. Nah, ini kan saya cuma baru ada satu, nama blognya itu tadi my blog, ya kan? Kalau kalian mau buat baru ya silakan. Jadi satu akun itu bisa memiliki beberapa blog yang mungkin akan berguna juga kalau misalkan kalian ingin mendapatkan uang dengan menggunakan AdSense gitu ya. Nah, itu boleh aja dari beberapa blog, bisa akunnya cuma satu, berarti AdSense-nya hanya ada satu AdSense seperti itu, ya. Tapi saat ini saya belum menjelaskan tentang SEO tersebut, belum menjelaskan tentang AdSense, itu saya akan jelaskan di pertemuan kita minggu selanjutnya. Oke, berarti untuk pertemuan hari ini tentang kalian mendaftar blog, kemudian mengetahui perbedaan antara back end dengan front end, bagaimana kalian memahami menu-menu tadi beberapa menu dari back end gitu ya, kemudian bagaimana memposting dan juga melakukan konfigurasi dari postingnya tersebut, menambahkan gambar, video, link pada postingan gitu kan ya, bagaimana kalian memilih tema, menyesuaikan tema, mengatur gadget, menambah gadget yang baru, ya kan, dan juga menyeting dari gadget tersebut, ya kan, sama mungkin menggunakan gadget yang lainnya. Oke, berarti kembali lagi ya, gadget itu, gadget, tata letak tergantung dari tema yang kalian pilih. Oke, berarti untuk hari ini saya tutup live broadcast kita mengenai pendaftaran blog dengan menggunakan blogger.com. Berarti, oh ya, saya akan jelaskan kalau misalkan kita sudah buat, ya, sebelum saya tutup ya, anggaplah kalian keluar nih, logout, ya kan? Keluar, berarti kan keluar dari back end ya, ingatlah, ini keluar dari back end. Nah, untuk bagian depannya kalian gak usah takut, tetap masih bisa ada, ya kan? Tetap masih bisa ada. Nah, suatu saat kalau kalian, oh saya mau posting baru lagi nih, saya mau nambah posting, ya berarti kalian harus login. Berarti caranya sama, kita buka blogger.com, setelah kalian buka blogger.com, ya jangan pilih create your blog lagi, karena kan kalian mau menggunakan blog yang sudah kalian miliki gitu kan ya, maka silakan kalian pilih sign in. Nanti pasti ditanya username sama passwordnya, karena ini saya sudah ada, saya pilih yang sudah ada ya, nanti silakan masukkan passwordnya. Ya, kemudian next, ya kalau sudah pasti nanti akan kebuka halaman backend dari blogernya. Ya, jadi nggak usah takut, front end-nya tetap akan muncul. Saat ini pun kalau kalian misalnya akses kelas request zb.blogspot.com ya pasti akan ada juga, tidak akan hilang. Ya, kalau backend-nya ya berarti kalian harus login terlebih dahulu untuk bisa mengaksesnya. Kalau kalian punya lebih dari satu blog ya maka silakan pilih blog mana yang mau kalian blog mana yang mau kalian setting. Ya, blog mana yang mau kalian setting untuk bagian backend-nya. Seperti itu. Oke, berarti kembali lagi saya tutup. Saya sudahi untuk pertemuan kita hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan yang mau live boleh nggak apa-apa. Saya akan end chat all ya. Sebentar saya stop recording.